Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jiri Roma Anggara, NPM 22315006 dari kelas Teknik Elektro Angkatan 22A Universitas Teknokrat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar tenaga listrik. Apa itu dasar tenaga listrik? Baiklah, akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, yang pertama itu ada apa itu listrik? Nah, listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Dalam konteks umum, listrik dapat dihasilkan melalui pergesekan atau proses kimia dan dapat digunakan untuk menghasilkan panas, cahaya, atau untuk menjalankan mesin listrik dapat berupa aliran muatan elektron dan proton yang dialirkan melalui penghantar seperti kawat atau melalui cairan atau plasma. Listrik itu ternyata melalui cairan atau plasma. Oke, berikutnya ada eh, apa itu elektron? Elektron adalah partikel subatomik yang bermuatan negatif dan merupakan salah satu komponen dasar atom. Elektron memiliki massa yang sangat kecil dibandingkan dengan proton dan neutron. Elektron tidak memiliki struktur internal yang diketahui dan sering dianggap sebagai partikel titik atau muatan titik dalam atom. Elektron berada di sekitar inti atom dan terikat dalam lintas atau orbit tertentu. Terus ada lagi ini proton ya. Apa itu proton? Nah, proton sendiri, proton adalah partikel subatomik yang memiliki muatan listrik positif. Proton memiliki simbol P atau P+, dan muatannya adalah plus 1,6022 X 10 min 19 C, atau yang itu kolom bisa disingkat C. Massa proton adalah 1,6726 X 10 min 24 G, atau 1,0073 AMU. AMU itu adalah satuan massa atom. Proton bersama dengan neutron membentuk inti atom yang merupakan inti dari atom. Jumlah proton dalam inti atom menentukan sifat dari suatu unsur kimia dan disebut sebagai nomor atom, diwakili oleh simbol Z. Proton juga memberikan gaya tarik elektrostatik yang menarik elektron-elektron dalam atom. Dengan demikian, proton memiliki peran penting dalam menentukan sifat kimia dari suatu unsur. Nah, ternyata proton itu suatu unsur. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah pengaruh elektron terhadap aliran listrik. Nah, apa itu pengaruh elektron terhadap aliran listrik? Nah, mari kita bahas di sini. Elektron adalah
partikel bermuatan negatif yang berperan sebagai pembawa muatan dalam aliran listrik. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, aliran elektron mengalir dari sumber elektron menuju ke tujuan, membentuk arus listrik yang bergerak dari suatu bahan bermuatan negatif ke arah B. Itu yang kedua. Terus yang ketiga atau yang terakhir, elektron juga berperan dalam membentuk medan listrik yang menarik partikel bermuatan positif seperti proton dan menolak partikel lain yang bermuatan negatif. Terus selanjutnya ini pengaruh proton terhadap aliran listrik. Apa itu pengaruh proton terhadap aliran listrik? Nah, di sini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, proton adalah partikel bermuatan positif yang terdapat dalam inti atom. Terus yang kedua, proton bersama dengan elektron membentuk atom dan interaksi antara elektron dan proton menyebabkan elektron terikat dalam atom. Terus yang ketiga, ada dalam konduktor seperti kawat tembaga, proton-proton dalam inti atom berperan dalam membentuk struktur kristal yang memungkinkan aliran listrik. Jadi pengaruh proton terhadap aliran listrik itu ada 3. Nah, saya bacakan dan saya jelaskan. Terus apa itu arus listrik? Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian dalam suatu rangkaian. Arus listrik dapat terjadi ketika terdapat aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian muatan listrik ini dibawa oleh partikel bermuatan seperti elektron. Terus dalam konduktor seperti kawat tembaga, elektron berperan sebagai pembawa muatan negatif yang bergerak melalui kawat sehingga menghasilkan listrik. Arus listrik dapat mengaliri melalui bahan konduktor yang mudah mengantarkan elektron. Arus listrik ini dapat diukur dalam satuan ampere yang bisa dilambangkan adalah A dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus I sama dengan Q per T, di mana I adalah arus listrik, sedangkan Q adalah muatan listrik, dan T adalah waktu. Jadi untuk lambangnya Q adalah muatan listrik dan T adalah waktu dan I adalah arus listrik. Terus ada lagi ini pengertian tegangan listrik. Ini pengertiannya, tegangan listrik adalah perbedaan potensial atau benda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan listrik dapat diartikan sebagai energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya. Tegangan listrik dinyatakan dalam satuan volt atau bisa dilambangkan yaitu P dan dapat diukur menggunakan alat ukur tegangan seperti voltmeter. Nah, ini pengertian tegangan listrik. Tegangan listrik terjadi karena adanya perbedaan
potensial antara dua titik. Dalam rangkaian, perbedaan potensial ini dapat disebabkan oleh sumber tegangan seperti baterai atau generator listrik. Tegangan listrik mempengaruhi aliran muatan listrik dalam rangkaian. Ketika terdapat perbedaan potensial, muatan listrik akan mengalami gaya dorong atau tarikan yang menyebabkan aliran muatan dari titik dan potensial yang lebih tinggi ke titik dengan potensial yang lebih rendah. Di sini ada daya listrik. Daya listrik adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan suatu usaha atau energi. Kalau di rumah terpasang daya sebesar 1300 watt, artinya besar kemampuan yang dapat digunakan untuk melakukan usaha atau energi listrik adalah sebesar 1300 watt. Jadi, contoh yang saya berikan ini, misalnya saya memakai pemakaian yaitu 1300 watt. Jadi, kapasitas yang mampu untuk saya pakai yaitu sebesar 1300 watt. Apabila melebihi kapasitas 1300 watt, maka terjadilah MCB akan turun secara sendiri atau trip. Apabila kapasitasnya sudah melebihi 1300 watt sendiri. Jadi kita seperti kulkas, Magicom, dan kipas itu harus semuanya menyesuaikan kapasitas yang sudah tersediakan. Apabila kita melebihi 1300 watt itu, maka terjadilah penurunan MCB secara sendirinya. Jadi kita harus menghitung pemakaian kita sendiri apabila ingin biar tidak terjadinya MCB trip atau turun sendiri. Ini juga untuk melindungi pemakaian kita agar MCB itu turun sendiri apabila melebihi kapasitasnya. Terus yang kedua, ada bentuk sumber listrik atau generator listrik. Generator listrik atau adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis. Prinsip kerja dari generator listrik adalah edukasi elektromagnetik. Generator listrik bekerja dengan memanfaatkan medan magnet ketika suatu konduktor seperti kawat bergerak melalui medan magnet. Tegangan listrik akan terinduksi di dalam konduktor tersebut. Hal ini menghasilkan aliran muatan listrik yang menghasilkan arus listrik. Generator listrik adalah tidak menciptakan listrik, tapi menggunakan energi mekanis untuk mendorong muatan listrik melalui sirkuit listrik eksternal. Terus yang terakhir, ada bentuk sumber listrik. Baterai atau akumulator. Baterai atau baterai adalah sebuah perangkat yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik saat diperlukan. Baterai terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia yang terhubung dalam rangkaian. Setiap sel baterai terdiri dari anoda yang terhubung dalam rangkaian. Setiap sel baterai terdiri dari anoda, terminal negatif,
katode, terminal positif, dan elektrolit yang memisahkan keduanya. Baterai bekerja dengan prinsip reaksi kimia antara anoda dan katoda yang menghasilkan aliran elektron. Ketika baterai terhubung dalam rangkaian, aliran elektron ini dapat digunakan untuk memberikan daya pada perangkat yang membutuhkan energi listrik. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kalau ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.